Selamat berjumpa Bapak Ibu, sehat dan bahagia selalu. Mari kita menyusun KOSP PAUD. Sebelumnya, pastikan Bapak Ibu sudah memahami kurikulum Merdeka Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Peta kontennya ada pada YouTube kami sebelum ini. Pasti sudah melihat. Terima kasih ya. Baik Bapak Ibu, sebelum menyusun dalam bentuk dokumen, mari kita lihat prinsip penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau disebut KOSP. Prinsip tersebut adalah berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan. Esensial memuat semua unsur informasi penting, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Isi KOSP meliputi karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, pengorganisasian pembelajaran, serta perencanaan pembelajaran. Mari Bapak Ibu kita tinjau KOSP kita ya. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi, misi, tujuan yang ajak? Apakah sudah memiliki analisis kebutuhan satuan pendidikan? Apakah sudah memiliki strategi? Bapak Ibu, waktu peninjauan kurikulum dalam rangka merumuskan visi, misi, dan tujuan, serta menganalisa konteks karakteristik satuan pendidikan, bisa dilakukan evaluasi jangka panjang antara 4-5 tahun. Tinjauan dalam pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, serta merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional dilakukan dalam jangka pendek, yaitu setiap semester atau tahunan. Berikut contoh analisis karakteristik satuan pendidikan, misalnya tentang pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan? Apabila berjalan baik, tuliskan dengan detail proses atau hal yang sudah berjalan baik. Apabila perlu perbaikan, tuliskan dengan detail proses atau hal yang perlu diperbaiki. Dari faktor internal juga perlu diperhatikan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki satuan pendidikan yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Selain itu, perlu juga diperhatikan kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki satuan pendidikan yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Dari faktor eksternal bisa dilihat situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar satuan pendidikan yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Juga perlu diperhatikan ancaman atau tantangan apa saja yang mungkin akan dihadapi satuan pendidikan yang bisa menghambat laju perkembangan satuan pendidikan. Untuk pengorganisasian pembelajaran pada KOSP kita meliputi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler apabila ada, dan program unggulan lembaga. Dalam channel yang bertema pemetaan konten kurikulum merdeka sudah kami jelaskan tentang perbedaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam intrakurikuler topik dibuat oleh lembaga, sedangkan dalam kokurikuler tema sudah ditetapkan. Untuk intrakurikuler tujuan akhir pembelajaran ada pada capaian pembelajaran, sedangkan tujuan akhir pada kokurikuler ada dalam alur perkembangan dimensi. Untuk kompetensi pada intrakurikuler termaktub dalam capaian pembelajaran, sedangkan kompetensi pada P5 atau kokurikuler meliputi dimensi elemen dan sub-elemen. Pengorganisasian pembelajaran, baik intra maupun kokurikuler, perlu diperhatikan topik subtopik atau tema subtema, alokasi waktu,
Pemetaan topik atau pemetaan tema yang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan, RPP atau modul ajar. Dokumen KOSP susunannya kurang lebihnya seperti ini. Bagian depan, cover atau sampul, rekomendasi pengawas atau penilai, lembar pengesahan kepala sekolah, komite, kepala dinas, SK penetapan kurikulum, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian isi meliputi bab 1 pendahuluan yang berisi karakteristik satuan pendidikan dan landasan hukum, bab 2 berisi visi, misi, dan tujuan, bab 3 pengorganisasian pembelajaran, bab 4 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, dan bab 5 penutup. Untuk lampiran meliputi program tahunan, kalender pendidikan, struktur organisasi dan uraian tugas personalia, modul ajar, dan standar operasional prosedur lembaga. Demikian Bapak Ibu, kami tunggu saran yang membangun. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.